Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa satu pekan sudah kita telah menjalankan ibadah saum Ramadan di tahun 1441 Hijriah. Kurang lebih 7 hari kita sudah bersama-sama melaksanakan ibadah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah puasa kita serta ibadah-ibadah lain yang menyertainya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Pada kesempatan kultum tarawih pada malam hari ini, insyaallah temanya yaitu tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil wa syabun nasa'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalahu ma tunfiku yaminahu wa rajulun dzakarallahu khalian famadat ainahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis jalur melalui sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sab'atun, ada 7 golongan manusia, yudhilluhumullahu, yang Allah akan berikan naungan atau perlindungan pada hari akhir nanti, fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu, yang mana pada saat itu tidak ada perlindungan atau tidak ada pertolongan kecuali pertolongan atau lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara 7 golongan tersebut, dan apakah kita masuk di antara 7 golongan tersebut? Oleh karena itu, perhatikan baik-baik yang pertama, yaitu al-imamul adil, seorang imam yang adil. Apa yang dimaksudkan dengan imam ini? Imam di sini adalah ar-rais, yaitu seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang adil, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungannya kelak di yaumul akhir, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tugas yang sangat berat, karena seorang pemimpin tentu bertanggung jawab bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga kepada orang lain yang ada di bawah kepemimpinannya, baik dari tingkat kepala keluarga bahkan sampai tingkat kepala negara. Seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami itu menjadi pemimpin bagi keluarganya, yang mana di dalam riwayat hadis yang lain dijelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian adalah pemimpin
dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Apalagi sampai kepala negara, tentu semakin banyak tanggung jawab yang diembannya atas orang-orang yang dipimpinnya. Bayangkan jika kita saja sebagai keluarga atau sebagai kepala keluarga menjadi pemimpin atas keluarga kita, maka kurang lebih antara 5 sampai 10 orang misalnya menjadi tanggungan kita, maka merekalah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan kita. Apalagi kemudian tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, camat dan seterusnya hingga yaitu kepala negara. Wabil khusus negara Indonesia, yaitu presiden kita akan menanggung 270 rakyatnya di bawah kepemimpinannya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah bagi seorang pemimpin, tidak ringan amanah seorang pemimpin dalam memimpin negaranya. Oleh karena itu para sahabat terdahulu mereka tidak mau dijadikan sebagai pemimpin karena mereka tahu konsekuensi dari kepemimpinan tersebut akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu di nomor yang pertama Rasulullah sampaikan, yaitu orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak adalah pemimpin yang adil. Oleh karena itu kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin tingkat kepala keluarga hingga kepala negara, menjadi pemimpin yang adil serta bijaksana, pemimpin yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian golongan yang kedua sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, yaitu wasyabun nasya'a bi'ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang senantiasa untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan golongan yang kedua ini, yaitu para pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk senantiasa menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesampingkan yaitu kenikmatan dunia, mengesampingkan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan foya-foya, dengan kesenangan, dengan hura-hura, namun dia manfaatkan waktu mudanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah golongan yang kedua yang akan Allah jamin di akhirat kelak mendapatkan perlindungan darinya. Dan golongan yang ketiga yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya senantiasa tertambat di masjid atau di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Jadi golongan ketiga yang akan Allah berikan naungan yang tidak ada naungan melainkan naungan darinya, yaitu seseorang yang hatinya selalu rindu dengan masjid. Tidak bisa dia jauh dari masjid. Setiap hari dia harus datang ke masjid, baik itu untuk melaksanakan ibadah salat fardu 5 waktu ataupun untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Hatinya akan kosong dan hampa ketika jauh dari masjid. Itulah golongan yang ketiga, yang mana di saat ini menjadi dilema bagi kita umat Islam, yang mana golongan yang ketiga ini mungkin agak dibatasi di zaman sekarang ini terkait adanya pandemi wabah COVID-19. Namun yakinlah, walaupun kita beribadah di rumah, walaupun kita bertadarus di rumah, tapi hati kita senantiasa merindukan masjid-masjid Allah. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah COVID-19 dari bumi Indonesia dan seluruh dunia umumnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian golongan yang berikutnya, golongan yang keempat, yaitu warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu dua orang yang senantiasa mencintai karena Allah
dia berjumpa karena Allah, dan dia berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin golongan keempat ini sangat sedikit di zaman kita sekarang. Tidak seperti di zaman Rasulullah dan para sahabat, bagaimana satu sama lain mereka saling mencintai saudaranya karena Allah seperti mencintai dirinya sendiri. Bagaimana ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan antara sahabat muhajirin, yaitu asli Makkah, dengan sahabat Ansar, yaitu warga pribumi Madinah. Mereka satu sama lain mencintai saudaranya, bahkan akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh saudaranya. Bukan hanya sekedar rumah tempat tinggal, bukan hanya sekedar lahan ataupun tanah, bahkan ada yang kemudian menawarkan istrinya untuk dinikahi oleh saudaranya tersebut. Sangat luar biasa, ya. Begitu cintanya terhadap saudaranya sehingga menganggap seperti keluarganya sendiri. Di zaman sekarang saya yakin masih ada orang-orang tersebut, walaupun tidak banyak, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan yang keempat tersebut. Kita bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah, bukan karena dunia. Kemudian jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan berikutnya itu golongan kelima. Warajulun da'atu imra'atun dzata mansibin wa jamalin, yaitu seseorang, ya, yang kemudian diuji dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, wanita yang tidak halal baginya. Wanita tersebut memiliki kecantikan yang luar biasa, bahkan harta kekayaan yang banyak. Dia diajak untuk berzinah dengannya, namun dia menolak dengan jawaban, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk golongan yang akan Allah jamin dengan perlindungannya di yaumil akhir kelak. Kemudian golongan yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalahu ma tunfiku yaminahu. Seseorang yang senantiasa bersedekah, berinfak, baik dia dalam keadaan lapang atau sempit, dan ketika dia bersedekah, ya, seakan-akan tangan kanannya atau tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang disebut ini adalah yaitu sedekah, ya, dengan ikhlas, tanpa pamrih dan tanpa ada unsur riya maupun ingin dipuji. Dia bersedekah karena ikhlas, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji ataupun mendapatkan imbalan dari sesama manusia. Itu yang disebut dengan golongan yang keenam. Dia bersedekah seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan golongan yang terakhir yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu warajulun dzakarallahu khalian, seseorang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, di dalam suasana yang tidak banyak orang mengingat Allah, kemudian dia berdiri, beribadah, berzikir serta mengingat Allah dan memohon ampun kepadanya. Famadat ainahu, kemudian menetes air matanya karena mengakui segala dosa dan kesalahannya. Itulah jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 7 golongan yang akan Allah berikan naungan di yaumil akhir nanti, yang mana tidak ada naungan atau perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan tersebut, kira-kira kita masuk golongan yang kemana? Golongan yang pertama, golongan yang kedua, atau semua di antara 7 golongan tersebut kita termasuk di antaranya? Alhamdulillah. Namun kalaupun kita tidak termasuk dalam 7 golongan tersebut, maka minimal 1 golongan kita termasuk di antara mereka, supaya ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir akan mendapatkan perlindungan darinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum tarawih malam hari ini, semoga bermanfaat dan menambah semangat, ghirah dan motivasi kita untuk menjadi
minimal salah satu di antara 7 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.